Bab 29. Sore itu Sasi keluar dari rumah. Dengan menaiki taksi ia menuju taman kota untuk sekedar mencari angin segar di sana. Suasana fasilitas umum sore itu cukup ramai. Banyak orang yang juga menghabiskan waktu senja mereka di sana. Sasi duduk di kursi taman, menikmati minuman segar di sana. Elkan, matanya tertuju pada Elkan yang juga tengah berjalan sendiri di sana. Sasi memperhatikan pria yang telah beberapa kali menolongnya itu. Tampak Elkan yang kini duduk di sebuah kursi, tepat di sebelah ibu muda yang tampak sibuk menyuapi cemilan pada anak balitanya. Apa yang dia lakukan? Sasi masih memperhatikan Elkan. Sebelah tangan dengan cepat membuka tas sang ibu muda itu diam-diam, lalu mengambil dompetnya. Dia mencuri. Sasi terbelalak melihat pemandangan tersebut. Elkan berdiri dari duduknya. Posisinya tidak terlalu jauh dari Sasi. Elkan pun melihat keberadaan Sasi yang tengah menatapnya tidak percaya. Pencu. Belum sempat Sasi melanjutkan ucapannya, Elkan dengan cepat menghampirinya, menarik pergelangan tangannya menjauh dari tempat itu. Lepaskan aku. Sasi menepis tangan Elkan yang terus membawa berjalan dengan cepat. Kamu mau berteriak aku mencuri? Teriak saja. Sasi masih memandangi pria di hadapannya itu tidak percaya. Penampilan Elkan memang sedikit berantakan walau wajahnya rupawan. Entah karena kesulitan ekonomi atau hal lain yang membuatnya mencuri. Sasi tidak mengerti. Aku tidak akan meneriakimu pencuri. Sasi mengurungkan niatnya. Bagaimanapun pun Elkan sudah beberapa kali menolongnya. Dengan nafas yang masih tersengal, Sasi duduk di kursi taman. Rasanya lelah sekali padahal Elkan hanya mengajaknya sedikit berlari. Kenapa perutku sakit? Sasi memeganginya. Perutnya yang tiba-tiba terasa sakit atau kram lebih tepatnya. Kamu kenapa? Elkan menatap Sasi yang tiba-tiba merintih. Dengan wajah yang memucat. Perutku rasanya kram. Kram. Elkan menggaruk-garuk kepalanya tidak mengerti, namun wajah Sasi terlihat semakin pucat saja. Astaga, ayo kita ke rumah sakit. Sasi menggeleng. Kita ke rumah sakit. Aku tidak mau disalahkan jika terjadi sesuatu padamu. Elkan segera memapah Sasi menaiki motornya, melingkarkan tangan Sasi pada pinggangnya. Elkan bergegas membawa Sasi menuju sebuah klik. Sesampainya di sana, petugas medis segera menangani Sasi, sedangkan Elkan memilih menunggu di luar ruang pemeriksaan. Sasi masih memegangi perutnya yang terasa gitu kram, namun pandangannya dikejutkan dengan seorang dokter muda yang baru saja masuk ke dalam ruangan. Kamu, pria itu pun menatap balik Sasi dengan ekspresi yang tidak kalah terkejutnya. Sasi merasa wajah dokter pria itu tidak asing untuknya. Sesaat Sasi mencoba untuk mengingat, sampai Sasi ingat jika pria itu adalah teman Renata yang sempat menolongnya saat ia hampir pingsan dulu. Kamu sudah ingat aku? Pria itu tersenyum. Ia masih ingat Sasi. Ya, aku teman Renata. Pria itu mulai memeriksa Sasi terutama perutnya yang sudah mulai membuncit. Kandunganmu baik-baik saja. Kram ini memang wajar terjadi pada ibu hamil. Jelas pria yang bernama Daniel itu. Aku akan memberikanmu resep obat dan vitamin. Daniel menuju meja kerjanya menuliskan resep pada secari kertas. Dulu aku sering melihat Renata dengan seorang pria, tapi aku tidak tahu jika itu suamimu. Daniel menyerahkan resep tersebut pada Sasi yang duduk di hadapannya. Sepertinya sekarang mereka masih bersama. Itu bukan urusanmu. Sasi berdiri dari duduknya. Dengan wajah kesal ia segera keluar dari ruangan tersebut. Sudah selesai? Tanya Elkan yang masih menunggu di luar. Apa perutmu masih sakit? Apa aku perlu menghubungi suamimu? Sambungnya, menatap wajah Sasi yang tampak cemberut. Tidak usah, suamiku masih di luar kota. Ya sudah, aku antar pulang. Sasi tampak berpikir, ia ingin pulang sendiri tapi perutnya masih terasa tidak enak. Sasi mengangguk pelan, mengiyakan ajakan Elkan. Dalam perjalanan Sasi berulang kali menghela nafasnya dalam-dalam. Ucapan Daniel kembali mengingatkannya pada pengkhianat yang diterimanya, yang sampai detik ini masih berusaha dilupakannya. Sampai Elkan memberhentikan
mematikan motornya. Terima kasih sudah mengantarku. Sama-sama. Elkan hanya tersenyum tipis, melihat wajah Sasi yang masih murung, dan bergegas masuk ke dalam rumahnya. Sasi, panggil ibu menghampiri Sasi. Ibu, Sasi, pria tadi mengantarmu pulang. Tegur ibu yang sempat melihat Elkan dari balik jendela. Tadi perutku krambu, jadi aku meminta Elkan mengantarku. Elkan, nama pria itu Elkan? Tanya ibu antusias, tersenyum lega melihat Sasi yang akhirnya bisa dekat dengan pria lagi. Terlebih di matanya Elkan pria muda yang cukup baik. Sasi mengangguk pelan. Sasi, apa Elkan? Aku ke kamar dulu ya bu. Sela Sasi sebelum ibunya lanjut bertanya. Sementara itu di tempat berbeda, Setia yang hendak pulang tampak menuju kemacetan dengan jenuh di mobilnya. Setia memutar pandangannya, melihat seorang wanita muda yang tengah duduk di depan sebuah pertokoan. Kenapa wanita itu? Setia memicingkan matanya pada wanita hamil yang tengah merintih kesakitan, seraya memegangi perutnya yang sudah membesar. Merasa kasihan, Setia pun segera menepikan mobilnya lalu menghampiri wanita tersebut. Bu, ibu kenapa? Wanita itu mendongak, memperlihatkan wajah pucatnya. Tolong saya mas, sepertinya saya mau melahirkan. Rintih wanita itu. Melahirkan? Iya mas. Tolong ketuban saya sepertinya sudah pecah. Setia terkejut mengikuti arah mata wanita itu. Tampak cairan bening bercak darah yang mengalir dari pangkal pahanya. Ayo bu, saya antar ke rumah sakit. Setia yang panik pun segera memapah wanita tersebut ke dalam mobilnya, lalu membawanya ke rumah sakit. Erangan-erangan kesakitan wanita itu membuat Setia semakin cepat memacu kendaraannya. Setibanya di rumah sakit, wanita tersebut segera dibawa ke ruang bersalin. Bu, biar saya hubungi suami ibu, ujar Setia. Wanita itu menggeleng. Saya tidak punya suami, jawabannya seraya menangis kesakitan. Cepat tangani wanita ini, saya yang akan menanggung semuanya, ujar Setia spontan sekaligus merasa kasihan. Setia menunggu di luar ruang bersalin. Tapi erangan kesakitan wanita itu terdengar jelas di telinganya. Setia benar-benar merasa iba, melihat wanita itu harus berjuang sendiri untuk melahirkan tanpa didampingi siapapun. Setia mengusap kasar wajahnya, entah mengapa ia teringat pada Sasi yang juga tengah mengandung. Beberapa saat kemudian terdengar suara tangisan bayi dari dalam ruangan. Setia tersenyum lega, menghampiri wanita itu yang sudah melahirkan dengan selamat. Terima kasih Pak. Dengan mata sembab, wanita itu mengucapkan terima kasih pada Setia yang sudah menolongnya. Sama-sama. Apa ada keluarga yang bisa dihubungi? Biar saya yang menghubungi. Wanita tersebut pun memberitahu nomor telepon keluarganya. Setia keluar dari ruangan untuk segera menghubungi keluarga wanita tersebut. Namun ponselnya tiba-tiba berdering. Setia segera mengangkatnya. Apa? Kamu sudah mendapatkan alamat tempat Sasi dan ibu tinggal? Setia tersenyum sumringahnya mendapat kabar tersebut.